Action. Oke, gua sorry potong dulu ya, jangan dulu balik. Gua bikin konten dulu kebetulan malam ini gua kedatangan suami gua yang nggak nyangka dia pinter bela diri ternyata. Waduh. Kayak gua tanya-tanya, kita ngobrol langsung sama Bro Asta Nur Cahya. Oh, di sini. Ada edit kan? Gitu harusnya. Ya harusnya gitu, cuma gue males ngedit. Oh, Biasanya langsung gue upload aja. Seadanya aja. Seadanya aja. Oke, jadi ini colongan nih sebelum pulang nih. Hah? Ya, colongan nih sebelum pulang nih. 15 menit. Widih. Sudah udah mau balik tadi. Nih jam 10 malam Saya langsung dibikin. saya udah cemburu tadi. Yang penting kopi yang udah. Iya, ya. Oke, 15 menit deal. Jadi kita berbicara tentang pencaksilat nih. Gua tadi kan nanya ke lu basicnya apa gitu. Dari sekian banyak bela diri, gue bilang tadi taekwondo, kungfu, terus silat. Nah, itu apa gitu? Aduh, kalau dibilang resminya sih gue silat. Silat? Iya. Itu resmi itu? Resmi, karena belajar betul-betul belajar sendiri. Ada gurunya, belajar langsung sama gurunya. Ada sertifikat? Sertifikat? Nggak ada? Setiap penekat sabuk ada sertifikat. Lu sampai sabuk apa tuh? Gue tuh sampai sabuk violet. Violet tuh warna ungu ya. Itu peringkat berapa tuh? Putih, kuning, hijau, biru 1, biru 2, violet, coklat, baru pelatih. Gue di coklat apa violet gue lupa ya, karena udah lama banget sih. Itu dan makin ke pelatih gue makin sering cabut ujian kenaikan tingkat. Maksudnya siapa tuh? Cabut, jadi tak ujian biar naik sabuk kamu, biar kamu cepat jadi pelatih. Gue kabur terus. Berapa bulan ya ujiannya? Ujian tuh kadang-kadang 4 bulan sekali, 3 bulan sekali pasti ada ujian sih. Ada ujiannya. Dan gue sering cabut karena gue nggak mau jadi pelatih. Oh, jadi itu berarti violet itu bukan tertinggi, tertinggi yang tahu gue kan hitam, yang paling tinggi. Nah, kalau hitam mungkin karate kali ya. Oh, beda. Beda. Kalau di silat warnanya jadi merah. Oh, itu yang tertinggi merah. Ya, pelatih tuh. Kalau kuning? Kalau kuning itu level bawah. 2. Putih, kuning ya. Oh iya. Gue pernah ikutan sampai kuning. BKC. Bandung Karate Club dulu. Kata ya? Kibadachi. Oh iya. Iya, yang paling menarik nih. Lu kan di entertain, jatuhnya apa ya? Stuntman ya? Apa sih kalau gak itu? Apa ya sebutannya, aktor laga, fighter. Tapi itu otomatis kan ada koreonya. Ada koreonya, ada pelatihan kan? Ada. Itu ada perbedaan nggak sih koreo di film sama koreo emang latihan benar-benar silat? Beda banget bro. Beda banget, lebih asik mana? Sebenarnya kalau kalian pengen tahu film itu di bela diri itu seperti apa, itu seperti seni pertunjukan. Orang main jurus, orang main keindahan yang disaksikan di mata tuh indah gitu. Nah kalau ngomongin tarung, gue sebenarnya basic silat gue adalah pertarungan. Big book gimana ngalahin musuh, gimana musuh KO, gimana ngebanting musuh. Nah dan itu korelasi sama film itu sebenarnya nggak terlalu nyambung. Oh gitu. Ya repot dong kalau setiap take 10 kali ulang musuhnya dihajar betul-betulan bisa pingsan. Berarti emang harus menyesuaikan dulu antara jarak pukulan, jarak tendangan juga itu harus diperhitungkan. Ya tapping biasanya yang pukul di jatuhin ini lebih kayak snap gitu. Oh kayak cuma gitu. Pukulan burung tapi gitu. Tapi banyak juga kejadian kebablasan. Pukulan beneran. Iya. Itu teknik mungkin tidak sengaja. Kontrolnya masih kurang. Pernah lu kalah? Pernah kan? Ini gue pernah patah ini nih. Iya. Lu pernah cerita gimana tuh ceritanya? Iya. Itu waktu di film apa kan? Wiro Sableng. Sama siapa? Oh banyak, kan ada Vino, ada Sherina. Waktu itu adegannya sama siapa? Adegannya ada sama satu atlet taekwondo. Nah itu Nini Hak. Oh gitu. Dia bagus dia lupa koordinasi sama lu atau gimana? Enggak, memang gini ya, maksudnya gini. Itu bagian dari resiko. Kalau lu nggak mau basah jangan berenang, ya kan? Kalau nggak mau bonyok jangan bertinju, ya kan? Kalau nggak mau kelihatan di TV ya jangan syuting. Sama kalau dalam fighting memang walaupun kita menjaga kontrol, tapi ada aja yang ibaratnya kalau kita sebut apes lah ya. Nah, itu lagi apes sih gua aja.
Tapi itu faktor ketidaksengajaan. Oh iya, karena ketika dalam latihan berkali-kali kita ngulang adegan aman. Pas take, pas take juga aman. Itu take kayak ke-4 ke-5 kalinya. Nah, terjadi apa ya? Kita sebut kecelakaan. Crash gitu jadi. Kecelakaan. Jadi mungkin hitungannya detik atau gimana gitu ya? Hitungannya detik. Tapi gerakannya sama mungkin. Gerakannya sama. Ke sini lo ke sini Iya, kita hanya mengulangi gerakan tapi mungkin entah ya take ke-4 ke-5 kecelakaan terjadi. Sama lah kayak lu sebut aja orang yang sangat ahli di bidang balap motor atau mobil, sometimes dia bisa aja kena kecelakaan gitu. Kena tendangan. Oh enggak, kita lagi main pedang. Jadi adegan gua nyabet pedang, dia juga nyabet pedang. Oh. Ting! Pedang gua tuh berbalik arah ke muka gua. Oh, lu nggak pakai tenaga. Oh. Oh, jadi kebentur pedang dia akhirnya Iya, meleset gitu. Dia terlalu kenceng mungkin, Bro. Kecelakaan sih. Kalau bicara terlalu kenceng, bisa juga gue terlalu lambat. Ya kan? Jadi kalau satu power kekencengan, satu kelambatan kan pasti kalah. Kalau guanya kenceng, dianya lambat, mungkin yang berbalik arah karena malah dia yang kena kan. Oke. Nah, jadi ya seperti itulah koordinasi. Apalagi kita udah take 4 kali, 5 kali, mungkin lelahnya sudah hadir, semangatnya berbeda, itu kan powernya juga akan berbeda. Kesel. Oh enggak lah, karena gue pikir ya itu part of accident, apalagi kalau atlet tarung kan sama rasa sakit udah terbiasa, gitu. Jadi emang udah paham ada kemungkinan seperti itu. Langsung break lah ya. Oh break 3 hari, gue break. Gitu. Itu pengalaman luar biasa. Nah, tapi gue bersyukurnya kenapa? At least nggak kena mata. Oh iya. Kalau kena mata kan parah. Oke, itu kan dalam perfilman penuh koreo dan sebagainya. Itu dalam kehidupan nyata ketika lo pernah berantem lo. Kayak benar-benar menggunakan sedaya kemampuan bela diri lu pernah mengalami dalam real. Gini, gua itu sukanya sama silat karena dia punya di perguruan gue ya. Tapi mungkin untuk sebagian besar juga dia punya apa ya, nilai kalau bisa lu menghindari pertikaian. Karena ketika lu makin paham ilmu bela diri, kemungkinan lu untuk mencederai musuh, membuat musuh cacat atau mematikan itu jadi semakin tinggi. Karena lu tahu bagaimana lu memaksimalkan pukulan lu, tendangan lu, mengunci, mematahkan, melumpuhkan, itu lo semakin kaya keilmuan lu. Nah, kalau itu dipergunakan, kemungkinan besar impact terhadap musuh jadi tinggi. Fatal. Dan gue paling bisa membunuh. Ya bisa lah. Bisa banget. Yang nggak punya ilmu aja bisa membunuh. Kalau dipukul terus-terusan kan, makanya maling sampai mati kan. Dipukul terus-terusan, apalagi yang punya ilmu. Cara teknik pemukulan. Ya mungkin serangannya lebih cenderung sedikit, tapi mematikan. Iya, powerful, mematikan. Gua takut akan akibat gitu. Gua hajar, terus dianya kenapa-napa, nyusahin gua juga gitu loh. Ya kan, ngurusin lah, belum ke polisi. Udahlah. Jadi kalau misalnya simple, bela diri adalah bukan pertempuran. Bela diri adalah bagaimana lu membela diri lu ketika lu diserang. Jadi bagaimana kita kita meminimalisir serangan. Simple, ketika ada pertikaian, kalau lu salah lu minta maaf. Ketika ada pertikaian, kalau dia yang salah, kalau bisa lu juga minta maaf biar nggak berantem. Tapi kalau lu udah minta maaf walaupun dia yang salah, kan ada kan orang salah tetap ngotot. Kita udah rendah hati minta maaf, makin ngotot sampai dia serang kita, baru kita bela diri. Itu sah. Karena kita bela diri. Mau dibawa ke polisi pun kalau orang luar kan dipukul aja langsung di visum kan, ya itu juga aman karena saya bela diri. Gitu. Oke. Jadi gue sering terjadi letak kesalahan di orang lain gitu kan, sampai di jalanan nih ada gesekan, wajar ya, di jalanan ada gesekan. Orangnya marah, gitu. Padahal yang salah dia menurut gue. Gitu kan, dia lepas helm. Gue panas juga kan, ya apa nih? Yang salah dia kok gue dimarahin. Pinggir lo, bilang gitu kan. Pas udah mau pinggir, gue lihat dia. Agak ini sih, gue ingetnya gue nanya satu hal. Lu muslim? Gue tanya itu sih. Ini kejadian kata ya. Muslim, jalan. Terus dia ngeliat gue bingung. Dia jalan. Sampai segitu? Iya. Karena gimana ya, gue tahu bahwa kita tuh Adam dan Hawa, walaupun kita sangat berseberangan,
pada akhirnya kita bersaudara. Either itu kita punya keyakinan yang sama ataupun keyakinannya berbeda gitu. Jadi ya apa ya, gue empati sih kan. Ngejar maling beberapa kali, pas kedapatan udah kerumunan orang banyak, pengen gue beri, malingnya berdarah, gue udah kesian gitu. Jadi ya akhirnya ilmu bela diri gue, boleh gue bilang gue belum pernah berantem di lapangan. Karena ya itu tadi seperti tadi gue bilang, beberapa kesempatan letak salah di orang lain, gue membiarkan, gue yang minta maaf, jadi sering gagal terjadi. Waktu di sekolah gimana, sama. Waktu di sekolah juga sampai ada temen gue bilang, itu berantem sama temen gue. Terus dia ada yang bilang, itu temennya si Asta tuh. Akhirnya gak jadi berantem. Terus dia bilang, kenapa? Wah, kalau sama Asta jangan deh, kenapa? Di sekolah gue cuma takut temen gue, Tuhan sama Asta. Sampai segitunya. Gue pernah ada yang ngerjain gue, terus gue marah, gue samperin, mau gue pukul, dia udah minta ampun. Bunda. Jadi gue gagal terus lu berantem gitu. Jadi tapi gue bersyukur. Gitu, gue bersyukur. Gue gak kebayang kalau itu terjadi, fatal atau orang, kesian emaknya, kesian bapaknya, kesian dianya, gak kebayang gitu. Jadi kuncinya mungkin ada di soalnya dalam pertandingan aja gue bikin KO orang sempat beberapa kali gitu. Apalagi di dunia luar yang lu gak ada peraturan, wah lebih fatal lagi. Gitu. Ya itulah yang gue serapi dari ilmu bela diri di silat gitu. Akhirnya gue udah menghindari pertempuran. Lebih berdamai aja ya. Iya, karena lebih fatal sih. Lebih maintain untuk diri sendiri juga ya. Iya. Cuma ada kebanyakan gini tadi. Paling simpel nih, kalau udah lu kesel sama orang, yaudah kita selesaiin di ring. Nah itu paling lebih sportif. Ada yang bisa nengahin, ya kan, wasit kan. Nah itu lebih sehat lah. Kalau di jalanan bahaya. Lebih baik mengalah ya? Oh bahaya men, teman-teman gue yang punya ilmu bela diri, kemudian dia mungkin pada saat itu tidak bisa meredam emosinya, fatal men. Patah dibuat anak orang men. Patah diceritain, sampai diambar gitu, kejadian patah. Nah itu takutnya gini, misalkan gue kan basic sama sekali gak bisa apa-apa ya, maksudnya dalam artian gue lebih baik berdamai sama seperti ketika mereka salah ataupun gue salah, gue tetap selalu minta maaf atau gue lebih untuk menjaga hal-hal tersebut. Tapi kan yang namanya konteks manusia nggak tahu secara alam sadar bahwa gue ketika gue udah emosi kan bisa menjadi juga gila, bisa mungkin bisa hilang kesadaran, melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan itu bisa terjadi. Jadi untuk mensiasati itu semua lebih minta maaf lah. Ini kok nggak rendah itu ketika kita oke lah dia salah atau kayak misalnya di jalan, ya udah kasih senyuman atau minta maaf duluan. Tapi pernah kejadian juga gini gua sama si Bacun, posisi itu salah gua sih. Itu di Bacun nanti. Gua lagi bawa motor, Bacun di bonceng. Itu posisi di Cibubur, itu bulan puasa. Macet-macet sore. Di depan ada billboard temen gua. Di billboard besar, otomatis gua refleks ingin motoin. Dan gua pas motoin berhenti di jalan lagi macet. Oke. Gua cuek aja foto. Ada Ambon dong tiba-tiba. Koplak. Ini nakol apa? Nakol helm. Gua kaget dong. Ringan tangan banget. Langsung dengan gua apaan? Maju gini. Oh ya sebentar, gua otomatis itu secara apa ya? Secara naluri gua langsung emosi, ini apaan? Enggak boleh gitu, negor. Tapi jangan langsung ngeplak. Iya sih. Itu langsung gua sini lo. Ke pinggir, dia turun, gua udah helm, udah mulai. Cuma apa ya, ingat ke puasa parah ya, cek si bagian puasa itu langsung beres, udah saya minta maaf gitu. Tapi untungnya dia nggak nongol terus, kau boleh gitu, ya saya minta maaf gitu. Gue udah kayak sebelum udah kayak mau kerasukan tak? Iya. Lu tahu nggak ketika tiba-tiba tangan ini udah seret, udah merasa ringan, udah sampai segitunya. Iya, sering terjadi. Itu apa tuh? Jadi udah kayak ada kerasukan ke gua. Iya. Itu amarah udah. Iya, itu udah tangan udah kerasa ringan, udah berut gitu kan, tiba-tiba bulan puasa ingat. Kalau itu buka puasa makan batal. Ya udah langsung drop orang di situ, gua langsung ya udah Bang, saya selamat. Saya salah udah. Nah, gitu aja. Coba kalau gua berbuat enggak tahu tuh gua kejadian sebenarnya. Iya. Entah dia yang fatal atau kita yang fatal. Iya. Artinya ketika orang betul-betul mengeksekusi amarahnya, dia nggak akan selesai sebelum ada salah satu yang fatal gitu. Dan ada kejadian ini dulu flashback ke waktu gua di kampung.
Itu gua terakhir mukul orang ya. Jadi kejadian waktu itu gua habis pulang dari Bandung, lagi ada malah cekcok sama mantan. Akhirnya gua PP bolak-balik dari Pameran ke Bandung. Perut udah lapar, parkir di Pecel Lele. Ada preman-preman ala kumaha gitu nya. Yang bener dong mana parkir ulah didinya gitu. Orang sembarang tuh belah itu. Ya gua pikir atuh bahasa yang baik gitu ya, jangan langsung ngegas gitu. Maaf, gue posisi udah lapar, motor terus ya gimana mau orang, motor orang ngegas, dia ngegas, dia udah kayak mau ngepret tangan di luar kesadaran bro, wah, mereka langsung mental, pingsan lah. Nah itu loh, kaget orang, gua, bang, tolong itu orang, tempat, akhirnya sadar. Gak jadi makan, gua langsung cabut. Di situ gua bilang anjing kenapa gua? Di situ gua kaget, maksudnya geli gitu. Iya, betul. Itu apa ya boleh dibilang? Gua ngerasa nggak bersalah kok. Betul. Terus tiba-tiba ada orang kayak gitu, ada mabok kayak kumaha, tiba-tiba mau nempelin, tangan gua refleks, pukulin. Wah, berarti bukannya jatuh gitu, mecelem. Kayak mecelem ngacil sampai gitu. Iya. Gerak langsung pingsan. Pingsan. Jatuh itu double impact ketika tas jatuh kan masih kan. Iya. Nah, itu double impact. Besoknya lo tahu bengkak. Wih. Kenapa bengkak? Tapi gua di situ. Tapi aktivitas lu bukan lu nge-punch dia, men. Lu counter, men. Counter tuh serangan, memotong serangan lawan lalu menyerang dia duluan. Iya. Membalas. Iya. Artinya membalas nggak akan terjadi kalau belum ada aktivitas serangan pertama. Iya. Lu masih bela diri, men. Dan itu masih bela diri. Masih bela diri. Itu sepertiga detik lah. Iya. Gua tahu kok karena dia udah mau gini. Betul. Kalau Bruce Lee kan di Jet Kundonya setiap dia nangkis dia langsung nyerang. Kan gitu. Itu counter. Ini jadi posisi gua helm udah taruh. Udah kayak Pecel Lele. Tiba-tiba datang. Udah nyamperin udah tiba-tiba dia gas mau mukul gua. Itu orang-orang Pecel Lele pada liatin. Tolong dong, gua gemetar dong. Gimana takut meninggal. Tapi ketika dia udah agak siuman itu, yaudah, mana pergi. Sepanjang jalan gua kenapa gua ya? Ini seumur-umur orang baru kayak gini Betul. Sampai segitu. Kadang-kadang gua terlalu di situ gua ngeri. Iya, terlalu mikirin orang sih ketika jadi ya kayak kalau ada apa-apa nanti dia punya bini gimana, dia punya anak gimana. Itu loh gue jadi mikirnya gitu ya sudah lah ya, sudah gitu. Dan kedamaian itu hal-hal itu diciptakan dari diri kita sendiri. Ketika kita berpikir, gue percaya lah. Kata orang Jakarta, Bro Julang, Riwo, kan? Lu jangan coba-coba pasti kalau di pala preman selama ini damai-damai aja. Gue 10 tahun di Jakarta. Tergantung dari mindset sih. Betul, mindset. Ya, makin kita dewasa secara pemikiran ya. Iya. Ya orang malah minta goceng ceban sudahlah. Iya. Terjadi apa-apa sama kita bisa menghasilkan belasan puluhan juta kan sebulan, nah ya udahlah. Itu kejadian hasil rezeki. 2009. Tapi kalau memang gua di posisi lu udah ada serangan nyata dari musuh, ya bela diri itu waktu yang tepat untuk digunakan. Iya. Gitu. Dan gua kaget. Dan kayak ada yang apa ya? Otomatis kalau gua refleks gitu. Bagus. Gak semua orang memiliki refleks, tapi biasanya orang yang belajar bela diri level refleksnya semakin meningkat. Gua BKC waktu SMP. Dari BKC dan itu gua jadi bisa jadi itu 10 tahun SMP ke ya sekitar 10 tahun. Iya. 10 tahun lebih lah. Mungkin gitu ya, gitu ya. Tapi kalau dia, tapi gue sepikir sampai saat ini, enggak, maksudnya takut gitu. Mending dibilang, lo ngoyo ngarahin jalan, apa-apa, ada jalan. Misalkan kalau masalah cewek atau gimana, ngalah aja. Iya. Lu ngajarin udah, iya. Jadi akhirnya gue nyimpulin ya, setiap dari kita itu sangat berkebutuhan untuk belajar bela diri. Karena di jalanan itu random banget, ketemu sama yang orang random banget. Untuk melindungi diri kita sendiri, bukan untuk memulai perkelahian atau kita menzolimi orang lain. Nah, ketika kalian sudah mulai belajar dengan ilmu bela diri dan paham nilai dan makna bela diri itu sendiri, kalian akan semakin mudah untuk menghindari pertikaian. Itu yang gua dapetin sih, gitu.
Bermanfaat sekali, cuma waktunya udah habis. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti gue bikin konten, lo bikin gerakan-gerakan kayak gitu, terus gue kayak belajar itu boleh ya? Oh boleh banget, ya. boleh banget. Di YouTube, Boleh tutorial gimana cara menghadapi orang yang lagi kepepet atau gimana. Iya. Kalian ajarin gue tak? Wih, berasa dulu. Ah itu tuh, gue dari dulu kenapa nggak mau jadi pelatih, padahal gue udah waktunya jadi pelatih. Nggak kayak gue emang lebih suka belajar daripada ngajar. Jadi gue udah sering banget cabut. Padahal kalau gue udah ikut ujian, gue langsung nge-negate 3 level untuk jadi pelatih gitu. Karena lebih suka belajar aja. Tapi kalau untuk latihan sendiri kayak gini, suka di rumah ya untuk di rumah ya masih untuk lebih ke sport ya. Jadi belajarnya bukan lebih ke sport untuk kesehatan sih seperti itu. Oke nih, nanti kalau ada apa-apa gue butuh bantuan lo, gue tinggal calling dulu ya. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton ya. Oke kita close ya. Oke, bye.